Assalamualaikum. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi bilangan bulat. Saksikan tayangan berikut. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang aplikasi bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhubungan dengan penggunaan bilangan bulat seperti pada jual beli, hutang, menghitung luas tanah dan sebagainya. Sebagai contoh kita ambil soal nomor 1. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 24 derajat Celcius, setelah dihidupkan menjadi negatif 7. Selisih suhu antara sebelum dan sesudah dihidupkan adalah kita bisa memakai garis bilangan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kita anggap saja garis bilangannya yang vertikal, horizontal juga tidak masalah. Ini 0, berarti awalnya adalah 24 dan setelah dihidupkan jadi negatif 7, sehingga jaraknya di sini selisihnya ini ke sini 7, 0 ke 24 adalah 24. Selisihnya tinggal kita jumlahkan, 7 tambah 24 hasilnya adalah 31. Berarti jawabannya yang D. Untuk pertanyaan yang kedua, ini sama dengan soal sebelumnya, tapi yang ditanyakan perubahan suhu terbesar. Berarti masing-masing kita cari dari kota Moskow dulu. Kita singkat saja, kota Moskow. Di sini 0 derajat, terendahnya negatif 5, tertingginya 18, maka perbedaan suhunya tinggal kita jumlahkan. 5 sama 18 sama dengan 23. Terus Meksiko, ini kalau kita kasih 0, tertingginya 17, terendahnya 17, tertingginya 34, maka selisihnya ini ada 17, sehingga selisih suhunya 17 derajat Celcius. Untuk Paris, ini kita tulis 0 derajat dulu, terendahnya negatif 3, tertingginya 17, maka kalau kita jumlahkan ini ada 3, ada 17, 3 tambah 17 adalah 20, dan yang terakhir adalah Tokyo, TO, ini 0 derajat, terendahnya negatif 2, tertingginya 25, sehingga kalau ini kita jumlahkan, 2 tambah 25 hasilnya 27, sehingga perbedaan suhu udara tertinggi yaitu 27 derajat berada di kota Tokyo, D. Untuk pertanyaan yang ketiga ini kita ambil dari SD, tidak mengapa, tapi soalnya lebih susah daripada yang soal nomor 1 SMP tadi ini. Pertama-tama suhu di dalam ruangannya negatif 12, maka kita tulis negatif 12. Saat ikan akan dikirim, suhu dinaikkan 8 derajat, dinaikkan berarti bertambah 8. Ini suhunya menjadi negatif 4 derajat Celcius. Nah, di sini adalah yang ditanyakan selisih suhu udara di luar ruangan dengan di dalam ruangan pendingin setelah dinaikkan. Maka ini di dalam, kita lihat di luarnya 26 derajat Celcius. Maka selisihnya berapa? Ini bukan dikurangi, tapi kita gambar saja. Jadi kalau 0 derajat, kalau di dalam negatif 4, di luar 26, kalau kita hitung nih, 4 sama 26 dijumlahkan hasilnya 30. Jadi jawabannya 30 derajat Celcius yang D. Nomor 4, suhu di dalam kulkas negatif 2 derajat Celcius. Pada saat mati lampu, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat setiap 4 menit. Kalau mati lampunya 8 menit, suhu di dalam kulkasnya berapa? Ini kita lihat naik
3 derajat Celcius tiap 4 menit. Kalau 8 menit berarti naiknya ini 2 kalinya, maka ini juga kita kalikan 2 adalah 6 derajat Celcius. Nah, jawabannya bukan 6 derajat Celcius karena yang ditanya adalah suhu di dalam kulkas setelah listrik mati. Awalnya negatif 2, ini 0, naik. Kalau naik berarti bertambah ya, jadi ini bertambah 6 derajat, atau langsung kita tambah saja, negatif 2 tambah 6 hasilnya adalah 4 derajat Celcius. Jawabannya yang C. Untuk pertanyaan kelima, ini hampir mirip dengan soal sebelumnya tetapi lebih tinggi, padahal ini soal SD sebenarnya. Nah, di sini mula-mulanya adalah negatif 3, lalu es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 4 menit naik 2 derajat Celcius. Ini 4 menit naik 2 derajat Celcius. 4 menit naik 2 derajat Celcius. Kalau 16 menit berarti naik berapa? Ini 4 menit, 16 itu 4 kalinya, maka kalau ini kita kalikan 4 juga, hasilnya kenaikannya adalah 8 derajat Celcius. Maka kalau naik kita tambahkan negatif 3, naik berarti tambah 8, hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Jawabannya yang A. Nomor 6, nah ini lebih mudah digambar. Misalkan ini permukaan air laut turun 3 meter. Nah ini kurang turun gambarnya. Permukaan air laut sebelum terjadi tsunami, permukaan air laut turun 3 meter. Berarti ini turun 3 meter. Kita turunkan 3 meter. Permukaan air laut naik 12 meter. Sehingga ketinggian air laut itu 2 meter di atas bangunan. Nah, kita anggap ini bangunannya. Ketika terjadi tsunami turun, baru naik 12 meter. Jadi kalau naik ke atas, ini 12, sehingga air laut 2 meter di atas bangunan. Ini jaraknya 2 meter. Maka berapakah tinggi bangunannya? Kalau kita lihat di sini, ini belum tahu, ini tingginya dicari, ini 2, ini 3, itu jawabannya 5 ditambah yang kita cari, misalkan tinggi itu 12, maka tingginya adalah 7. Dari mana? 5 tambah 7 sama dengan 12, atau 12 kurangi 5 hasilnya 7. Jawabannya yang D. Untuk pertanyaan nomor 7, dalam kompetisi matematika setiap jawaban yang benar diberi nilai 4, salah negatif 2, dan tidak jawab negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rini adalah, maka kita tulis satu-satu dulu. Di sini benarnya ada 31, salahnya ada 6, tetapi soalnya ada 40, sehingga ada yang TJ, tidak dijawab. Ini baru 37, maka 3 soal tidak dijawab. Nah, baru kita kalikan. Kalau benar mendapat nilai 4, kalau salah negatif 2, kalau tidak dijawab negatif 1, maka tinggal kita hitung 31 kali 4 adalah 124, 6 kali negatif 2 adalah negatif 12, 3 kali negatif 1 adalah negatif 3, sehingga skornya tinggal kita hitung saja, 124 kurangi 12 kurangi 3. Kita kerjakan dari depan dulu. 124 kurangi 12, 112 kurangi 3, hasilnya adalah 109, sehingga jawabannya yang B. Pertanyaan ke-8 ini sama, silahkan dibaca sendiri, langsung saja.
kita tulis benar, salah, tidak dijawab. Di sini soalnya ada 20, mengerjakan 16 soal tetapi ternyata ada 2 jawaban yang salah. Berarti salahnya ada 2, mengerjakannya 16, maka betulnya ada 14. Karena mengerjakan 16 soal, maka ada dari 20 soal, maka ada 4 soal yang tidak dijawab. Jadi kalau kita jumlahkan pasti sama, 14 tambah 2, 16 tambah 4, 20. Baru kita kalikan dengan nilainya. Benar dikali 5, salah dikali negatif 2, tidak dijawab dikali negatif 1. Tinggal kita hitung, 70, ini negatif 4, ini negatif 4. Maka nilainya adalah 70 kurangi 4 kurangi 4. Hasilnya 66 kurangi 4 adalah 62. Jawabannya yang C. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.